Fani Miranda Putri dengan NIM 25311542. Saya Ratu Aulia Azahra dengan NIM 25311543. Oke guys, hari ini kita mau ngebahas fenomena yang kayaknya hampir setiap orang pernah ngalamin, yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Aku penasaran nih, kalian pernah gak sih awalnya niat buka Instagram sebentar, tapi malah scrolling berjam-jam? Ya aku sering banget tahu. Awalnya niatnya cuma balas chat temen, abis itu nggak sorry, terus tiba-tiba udah setengah jam aja. Nah, kayak cepet gak sih waktunya tuh berlalu. Aku juga sering gitu tahu. Lucunya tuh kadang kan aku buka HP itu kan ada hal yang penting, tapi kayak takut gitu loh kalau nggak buka TikTok atau Instagram, nanti takut ada yang ketinggalan gitu. Itu yang disebut dengan FOMO. Jadi ketakutan kalau orang lain itu ngelakuin hal yang seru, yang menarik, atau yang penting tanpa kita terlibat di dalamnya. Bangun tidur kita buka HP, abis itu mau tidur buka HP, apalagi ke toilet juga kita pasti buka HP. Iya sama, pasti aku juga gitu, ke toilet aja bawa HP. Makanya kelompok kita itu kan milih artikel ini. Soalnya banyak penelitian bilang FOMO itu bikin orang lelah, sering main media sosial, tapi artikel ini hanya sesuatu yang lebih menarik. Itu sebenarnya prosesnya tuh kayak gimana sih sampai FOMO bisa bikin orang susah lepas dari media sosial? Aku penasaran deh. Menurut aku itu pertanyaan yang keren sih. Nah, ternyata peneliti menemuin kalau FOMO itu gak langsung bikin seseorang kecanduan media sosial tau. ini bagian yang menurut aku paling menarik. Karena awalnya aku pikir alurnya itu sederhana, cuman FOMO sama dengan main sosial media terus. Betul, ada dua faktor di tengah yang berperan besar. Yang pertama yaitu social comparison, yang kedua yaitu self-esteem. Social comparison itu membandingkan diri sendiri sama orang lain ya? Iya benar, dan menurut aku itu kayak media sosial itu tempat yang sempurna buat orang melakukan social comparison. Karena yang ditampilkan biasanya versi terbaik dari hidup seseorang. Nah ini, misalnya kita lagi rebahan di kamar, terus buka Instagram, tiba-tiba ada teman kita upload story lagi liburan, terus yang teman yang lainnya upload sertifikat lomba, ada lagi yang upload foto lagi nongkrong rame-rame gitu. Nah apalagi juga ada yang banyak upload yang kegiatan seru gitulah ya kan. Makanya padahal kita nggak tahu perjuangan atau masalah yang mereka alami, kita kan cuma ngelihat covernya doang atau yang mereka tampilin gitu. Dan akhirnya kita mulai mikir, kok dia bisa lebih sukses ya? Kok dia bisa produktif ya? Kok dia udah magang sedangkan aku belum? Nah, menurut hasil penelitian, orang yang FOMO-nya tinggi ternyata lebih sering melakukan social comparison tau. Masuk akal sih, karena kalau kita takut ketinggalan, otomatis kita lebih fokus ke aktivitas orang lain, nggak ke diri kita sendiri. Kita fokus ke aktivitas orang lain, semakin kita sering membandingkan diri kepada orang lain. Terus habis itu apa? Masuk ke faktor kedua, yang kedua tadi kan self-esteem atau harga diri. Penelitian ini menemukan bahwa semakin tinggi social comparison, semakin rendah self-esteem seseorang dari diri kita. Menurut aku ini relatable sih. Karena kalau tiap hari kita melihat orang yang lebih cantik, lebih sukses, lebih kaya, pasti kita ngelihat diri sendiri itu kayak kurang. Padahal sebenarnya kita lagi membandingkan kehidupan asli kita dengan highlight orang lain gak sih? Benar. Nah itu kalimat itu menurut aku kayak penting banget, karena media sosial itu sering jadiin bikin standar yang nggak realistis buat kita diri sendiri. Setelah self-esteem turun, muncul deh masalah yang kedua, yaitu scrolling yang berlebihan. Ini yang disebut problematic social media use ya? Betul, jadi ketika harga diri seseorang itu menurun, kita kayak lagi nyari validasi gitu loh. Misalnya nunggu like atau nunggu komentar atau nunggu orang respon postingannya kita gitu. Atau bahkan terus-terusan buka media sosial cuma buat memastikan gak ada yang kelewatan. Iya benar. Jadi alurnya tuh ternyata FOMO, abis itu social comparison, abis itu self-esteem turun, terus penggunaan media sosial yang berlebihan. Nah ini yang bikin artikel kita menarik, karena dia nggak cuma bilang FOMO berbahaya, tapi kita kayak menjelaskan mekanisme kenapa itu bisa terjadi. Menurut kalian, dari semua hasil penelitian ini, bagian yang paling penting itu apa sih? Kalau aku sih bagian social comparison ya. Soalnya ternyata masalah
bagaimana kita menggunakan media sosial itu. Iya sih, kalau menurut aku itu yang self esteem. Karena apa? Karena penelitian ini menunjukkan bahwa ketika seseorang punya self esteem yang baik, dia nggak terlalu mudah terpengaruh oleh apa-apa yang terjadi di media sosial. Jadi kayak dia lebih fokus ke dirinya sendiri. Oke, kalau menurut aku justru insight terbesarnya adalah kadang kita mikir solusi masalah ini cuma kurangin penggunaan HP. Padahal akar masalahnya bisa lebih dalam, yaitu bisa karena kita terlalu sering membandingkan diri kepada orang lain. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari artikel ini yaitu kita perlu lebih sadar bahwa apa yang muncul di media sosial tidak selalu sama yang apa terjadi Di kenyataan. di kehidupan nyata. Iya benar. Dan kita juga perlu tahu nggak sih kalau membangun self esteem itu kayak atau harga diri yang sehat itu supaya nggak selalu mencari validasi dari media sosial. Ya, karena pada akhirnya semakin kita fokus pada kehidupan orang lain, semakin mudah kita merasa kurang terhadap diri kita sendiri. Benar-benar. Dan itu justru yang paling membuat kita makin sulit lepas dari media sosial. Iya. Oke, itu dia pembahasan artikel yang kami pilih. Semoga bermanfaat dan bisa jadi refleksi buat kita semua sebagai pengguna media sosial. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. This dreams like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.